bab mayaqulu indal hijamah. Apa yang mesti kita katakan ketika kita sedang berhijamah? Hijamah itu apa? Berbekam. Bekam. Bekam tahu gak? Tahu. Apa bekam? Sedot darah, udah pula. Berbekamnya mengeluarkan darah penyakit. Rawaina fi kitabi Ibnu Sini. Dalam kitabnya Ibnu Sini diriwayatkan kepada kami Ana Ali radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi indal hijamah sewaktu dia sedang dibekam, kanat manfaata hijamati, ayat kursi itu akan menjadi manfaat di dalam bekamnya. Jadi bekam itu bukan panggil Mas, Pak, Bang, bekam. Dibekam, kita dibekam, udah ngobrol dengan orang hidup, baca ayat kursi. Semoga daripadanya darah yang keluar itu adalah penyakit yang dikeluarkan dari tubuh kita, ya. Dan kita lukanya itu bukan menjadikan sesuatu penyakit baru bagi diri kita, dan terhindar daripada sesuatu makhluk-makhluk Allah yang suka akan darah. Ya, ingat tuh, makhluk-makhluk Allah yang suka darah, baik itu makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu ayat kursi. Bab mayaqulu idza tannatu uzunah. Apa yang mesti kita katakan ketika uzunah, kupingnya tonnah itu kayak denging gitu. Pernah nggak? Pernah lah, ya. Apaan katanya? Kalau kuping berdenging apa? Ada yang ngomongin. Ya, bener gak? Rawaina fi kitab Ibnu Sini an Abi Rafi. Maula Rasulullah SAW, ya, maulanya Rasulullah SAW. Maula itu apa ya? Yang layanin. Maula, ya, maulana. Pelayan kami, ya. Layani aku. Maulana, gitu, layani kami. Rifki. Boleh juga tuh, maulana. Gitu ya, pelayannya baginda Rasulullah SAW. Qol berkata, bahwasanya Rasulullah berkata. Qala Rasulullah SAW, idza tannat udhun ahadikum, kalau ada kuping mendenging daripada seorang di antara kalian, kalau seorang daripada kalian ada kupingnya ngedenging gitu maksudnya. Wala falyadkurni, maka katakanlah, ya, ingatlah kepadaku, ya, untuk maka sebutlah aku, wal yusalla alayya, dan berselawatlah kepada aku, wal yakul, dan katakan zakarallahu bi khair, semoga Allah menjadikan kata-katanya baik, kata-kata orang yang lagi ngomongin, maksudnya begitu. Ini kan fal yadkurni, ya, ada orang yang lagi ngomongin aku nih, gitu maksudnya. Fal yadkurni, ya, kalau ada kuping berdenging, fal yadkurni, maka ada orang yang lagi ngomongin aku. Lalu kata Nabi, wal yusalla alayya, maka berselawatlah kepadaku, ya, dan ucapkanlah, ya, dan doa, maksudnya zakarallahu bi khair, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kata-kata orang itu dengan kata-kata yang baik. Min zakarani, ya, kata-kata yang baik kepadaku. Tapi hadis ini dhaif.
hadis ini dhaif. Boleh dipakai, wallahu a'lam. Jadi kalau mau pakai aja gitu kan. Ya mungkin ada benernya juga, Bab mayakul idza khadirat rijlu. Bab apa yang musik dikatakan ketika khadirat kejang rijlu kakinya kesemutan. Nah, tadi siapa tuh? Apa yang mesti kan ketika kakinya kejang atau kesemutan, kram gitu, ikram. Ya, rawaina fi kitabi Ibnu Sini anil Hisam. Ya, bahwasanya Hisam itu bin Hunais qol berkata, kunna inda Abdullah bin Umar. Suatu ketika kami bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Fa khadirat rijlah, maka khadirat rijlahu Sayyidina Abdullah bin Umar itu kakinya kram, kakinya kesemutan begitu. Faqala lahu rajul, maka berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar itu seseorang, Uzkur habban nas, katakanlah apa orang siapa manusia, maksudnya orang mana yang kamu suka, ilaika yang suka kepadamu. Jadi sebutlah nama daripada orang yang paling engkau suka begitu. Faqal, maka dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Faka'annama nusyita min iqal, maka lepaslah daripada ikatan kesemutan itu. Tadi ada yang ini disuruh sebut ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, enggak, malah sebut ya yang lain. LC ya. Warwaina fi, diriwayatkan kepada kami di dalamnya juga, di dalam hadis yang tadi itu diriwayatkan juga An Mujahid berkata beliau, khadirat rijalun rajulin inda Ibnu Abbas, kesemutan seseorang ya daripada seseorang yang ada di hadapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Faqal, maka berkata Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas ini berkata radhiyallahu anhu, uzkuru ahabbun nas ilaik, sebut nama orang yang paling kau suka. Faqala, maka orang itu berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fadhahaba khadaruh, maka sirnalah daripada kejangnya, kesemutan, keramnya itu. Sirna hilang. Rawaina ya. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif ya. Tapi kalau kita bilang ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, enggak salah juga ya. Gitu kan. Terus semoga wallahu a'lam bishawab, sepanjang kita menyebut nama daripada makhluk orang yang paling Allah cinta, Allah pasti senang lah. Ya, enggak usah Allah, kita aja kalau disebut nama orang yang paling kita suka, ya kita senang gitu kan. Seperti misalnya antum nyebut nama Habib Ali, kira-kira ya seneng lah gitu kan. Kita seneng lah kalau nyebut nama anak aneh, ya seneng lah gitu kan. Ini ya Muhammad, ya maksud salah sih, walaupun hadisnya dhaif. Ruwaina fi, diriwayatkan kepada kami di dalamnya juga An Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hazami, ahadi Sayyukhul Bukhari, ada ahadi Sayyukhul Bukhari alladhi rawai anhum, ya
seseorang melewatkannya dari jalur Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh kepada mereka ala sahibahu, yaitu kepada sahabat-sahabatnya yang si ini nih apa sahabat-sahabatnya daripada Syekh Ibrahim ini. Wal berkata, uhilul ahlul Madinah. Kalau mau dikeluarin aja, ya, mau gua keluar, soalnya lagi lagi. Berkata beliau itu ahlul Madinah, penduduk Madinah, ya'jibuna min husnu bait. Penduduk Madinah itu sering sekali ya menyebutkan, artinya menggunakan min husnu bait, daripada bait-bait yang baik yang diciptakan oleh Abil Atahiyah, ya, yang nama orang menciptakan bait-bait yang bagus, syair-syair gitu yang baik. Watah daru fi ba'dil ahyaini rijluh, maka kalau mereka itu mengalami kesemutan bahagian daripada kedua kakinya, fa illam yakul, maka tidaklah mereka mengatakan ya utub, ya utba, ya, maksudnya ya atop, ya atop gitu. Lam yad habil khodar, maka balik lagi aja. Bener. Makanan. Lalu kalau dia mengucapkan ya utop, maka itu penyakitnya hilang tuh, penyakit kesemutannya itu. Wallahu a'lam. Anda juga maaf kurang paham ini tentang yang utop itu siapa ya? Ya utop. Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Enggak. Ada anak atap nih. Anak atap. Bab jawazadu'u, mendoakan, bolehnya mendoakan ya al insan ala man zalamal muslimin, seseorang yang menjolimi orang muslim ya, au zalamahu wahidah, atau menjolimi daripada seseorang, baik itu orang lain maupun dirinya sendiri. I'lam tahulan hadzal bab wasi'un jidda. Pembahasan tentang bab ini sangatlah luas. Waqad tadhahira ala jawazahu nasusul kitab was sunnah. Dan sungguh telah ditampakkan kebolehannya ini ya di dalam nas-nas kitab. Maksudnya Alkitab itu adalah Al-Qur'an, was sunnah, dan juga sunnah daripada hadis-hadis. Wa af'alu salafal ummah wa khalifuha, dan dilakukan oleh para orang-orang salaf daripada umat ini, wa khalifuha, dan penerus-penerusnya. Wa qad akhbarallahu, dan sungguh perkara ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qad akhbarallahu subhanahu wa taala fi mawadha'a katsirata ma'lumah, di dalam tempat-tempat yang banyak, maksudnya di surat-suratnya, dimasukin surat-surat itu ada gitu kan, sebagian besarnya ada ya, minal Quran, daripada Al-Quranul Karim, anil anbiya, bahwasannya tentang kabar Allah itu tentang para nabi-nabi sallallahu wasallamu alaihim, bidu'aihim, dengan doa-doa mereka alal kufar, kepada orang-orang yang kafir. Jadi Allah tuh banyak menceritakan bahwa nabi ini mendoakan kaumnya yang kafir ya, tentang keburukan ya, tentang azab, seperti Nabi Nuh ya, akhirnya mendoakan tentang azab banjir. Terus
ada ya banyak ya doa-doa yang itu akhirnya ada kayak kaum Nabi Lut ya. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim ana Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata baginda Yaumal Ahzab, berkata baginda sallallahu alaihi wasallam Yaumul Ahzab, di saat perang Ahzab, di saat perang Ahzab ya, di suatu hari di perang Ahzab. Malallahu kuburahum, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan mereka. Maksudnya orang-orang yang musuh-musuh Islam itu ya. Wa buyutahum naron, dan rumah-rumah mereka dengan api panas, kuburnya panas, rumah-rumah mereka panas. Kama saguluna anis sholatil wusta, sebagaimana mereka telah sagoluna. Apa sagol? Sagol itu apa? Ingat nih. Kesana yuk. Anu sagolnya, anu sibuk. Apa tuh? Sibuk. Sibuk, ya. Bagaimana kami telah disibukkan oleh mereka anis sholatil wusta, ya, terhadap sholat wusta. Jadi ya wallahu a'lam, mungkin sholat asar ya. Jadi sampai enggak sholat maghrib mungkin sampai enggak terlaksana itu sholatnya, maksudnya kelewat karena sibuk dalam perang itu. Jadi Rasulullah marah, maka berdoa seperti demikian, semoga kuburan mereka dan rumah mereka itu dipenuhi dengan api panas. Rawaina fi sahih, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min tariq ya, daripada jalur-jalur yang sama yang banyak juga, annahu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'alal ladina qatalul qura, berdoa kepada orang-orang yang telah terbunuh di Al-Qura. Al-Qura itu suatu tempat yang di dalamnya ada sebuah sumur yang namanya sumur Maunah ya, sumur Maunah. Ya, wa adamal doa alaihim syahran yakul, dan doanya Rasulullah itu berlaku selama 1 bulan. Masya Allah. Yakul, lalu Rasulullah juga SAW mendoakan kepada orang-orang yang telah membunuh itu, Allahumma an lakna, maksudnya kata dasarnya ini, ya Allah laknatlah ri'lan wa zakwana wa usayyah, yaitu orang yang namanya Ri'lan, ya, dan Zakwan dan Usayyanah dan Usayyah. Nah, itu jadi selain orang-orang di situ juga Rasulullah nyebut satu pada diri ada 3 yang disebut supaya dilaknat. Rawaina fi sahihima an Abi Mas'ud radhiyallahu an fi hadis itu tawil, daripada hadis yang tawil yang panjang, fi kisatu Abi Jahal, dalam kisah Abi Jahal wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Abi Jahal, min Quraisy, yaitu orang-orang Quraisy, hina manakala wada'u sala'al, menempatkan sala'al jazur. Sala'al jazur itu, salah itu isi ya, onta, jazur itu isi perutnya onta, diletakkan di pada punggungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala zahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a alaihim, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mereka, wa kana idza da'a, dan manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, da'a salasan, diulang selama 3 kali ya. Sering kita ya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, diulang 3 kali. Qal, maka doanya adalah Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah laknatlah itu orang-orang Quraisy, salah 3 kali, salah samarot, sebanyak 3 kali. Suma qal, lalu Rasulullah juga berdoa, Allahumma alaika
bi Abi Jahal, ya Allah, ya limpahkanlah laknat kepada Abi Jahal, wa Utbah, dan juga Utbah bin Rabi'ah, wa zakaratama mas sab'ah, dan ada 7 orang lagi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wa tamal hadis, ya, lalu sampai hadisnya yang terakhir. Jadi perkara ini maksudnya, kalau orang berbuat jahat, boleh kita doakan juga dengan doa yang buruk, ya. Kita lihat ada saudara kita lagi dijahatin, kita boleh juga, ya, semoga orang itu mendapatkan musibah atau gimana gitu. Apalagi yang menimpa pada diri kita dijahatin, dizalimin, ya, boleh juga kita dijahatin, ya. Tapi sepanjang kita yang benar, maksudnya kita dituduh yang melakukan perbuatan jelek, ya kita doain semoga atas segala ucapanmu itu berbalik kepadamu, ya, boleh gitu kan, doa itu. Atau semoga apa yang telah engkau ucapkan itu menjadi suatu kesialan dalam hidupmu, boleh gitu kan. Itu karena ini ada contohan. Dan para nabi juga kan ada juga yang berdoa demikian. Waraina fi sahihima, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bil amana, beliau berdoa, Allahumma sdud wa ta'ataka ala mudar, ya Allah, limpahkanlah kebangkrutan, ya, atas Mudor, ada nama orang yang Mudor. Allahumma, ya Allah, ju'alha alaihim sinin, limpahkanlah, jadikanlah kepada mereka itu, ya, orang-orang Mudor itu, Mudor dan orang-orangnya itu, ya, paceklik, kasini Yusufa, sebagaimana paceklik yang kau telah limpahkan di zamannya Nabi engkau Yusuf. Nabi Yusuf itu awal diangkatnya menjadi menteri, ya, dikarenakan ada suatu musibah, ya, yaitu paceklik yang berkepanjangan. Jadi Firaun pada waktu itu, ya, Firaun yang baik walaupun tetap menyembahnya bukan kepada Allah, tapi baik gitu kan. Sampai Nabi Yusuf diangkat menjadi menterinya, lalu disuruh menyelesaikan perkara paceklik ini. Nah, makanya Nabi Yusuf itu ahli dalam pertanian, ya, karena beliau bisa mengelola suatu negeri, akhirnya menjadi makmur kembali, subur, makmur. Wa inna fi sahih Muslim an Salamah bin Aqwa, namanya Salamah bin Aqwa radhiyallahu an rajulan akula bisamali, ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya inda Rasulullah SAW, ya, di hadapan Rasulullah SAW. Faqal, maka berkata baginda, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu, katanya gitu. Kata baginda memerintahkan begitu. Qala, berkata orang yang disuruhnya ini, la astati', saya nggak sanggup, katanya, saya tidak sanggup. Qal, maka berkata baginda Rasulullah, la lastata'ta, kamu benar-benar nggak akan sanggup, kata Rasul. Apa yang akan sanggup? Ma mana'ahu ilal kabir, karena dia itu mengatakan saya nggak bisa pakai tangan kanan dengan sombong, ya, bukan dengan maksudnya ya saya usahakan Rasulullah gitu kan, mungkin agak susah gitu kan, tapi sebenarnya dia bisa pakai tangan kanan, cuma dia sombong pakai tangan kiri gitu. Maka kata Rasulullah, engkau nggak akan sanggup gitu. Gol berkata, fama rofa'aha ila fih, maka dia nggak bisa mengangkat itu tangannya untuk masuk ke dalam mulutnya. Makanan nggak bisa itu masuk ke dalam mulutnya.
gitu. Ya Rasulullah mastata'tu, nggak bisa kamu, nggak akan sanggup kamu. Ya udah, ya gitu. Oh hati-hati baginda, ya. Ya itu zaman itu ya emang susah sih ya. Rasulullah masih aja orang tentang gitu ya, masih aja orang nggak percaya gitu, masih aja ada orang di depan itu berani gitu. Tuh zaman itu tuh ente bayangin gitu. Zamannya Rasulullah, kalau kita ketemu Rasulullah ya Allah kita cium-cium kakinya kali ya. Ya kita cuci kakinya, bang, kita mandi, kita minum kali itu airnya. Tapi masih ada ya zaman itu, zaman tentang. Kultu dikatakan hadar rajul, namanya itu orang itu namanya huwa Busr, ya Busra, namanya Busra. Baknya di doma, sinnya di sukun. Ibnu Ra'il Asja'i, namanya bapaknya itu Ra'il. Apa sih? Sahabat, bapaknya itu sahabat ya, dia juga termasuk sahabat kan, dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi jawazul doa, maka di dalamnya ini diperbolehkan dengan doa ya. Maksudnya kalau ada orang yang melanggar syariat pun boleh kita doakan. Ala man khilafal hukumus syari, kepada orang yang melanggar syariat. Jadi bukan orang yang zalim ya, orang yang melanggar syariat tuh boleh kita ini, orang mabuk. Gimana itu orang mabuk tuh? Udah berhenti mabuk. Nah, ini kalau nggak mabuk nggak enak hidupnya gitu kan. Ya udah lo, atau lo nggak akan bisa makan makanan yang enak. Udah. Kalau dikabul itu orang nggak akan pernah makan makanan yang enak. Dia entar makanan yang basi, makanan yang dia nggak suka, pahit lah, asem lah. Ya. Tapi hati-hati makanya. Nanti udah lah, ya kasihan juga gitu kan. Doain supaya semoga Allah memberikan hidayah. Bukan hidayah sudah ada, misalnya orang muslim dengan hidayah udah ada, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat dia. Mati nggak tuh? Oh jalan terbaiknya mati. Dia kalau jalan yang terburuk kan dia panjang umur, dia nggak rusak. Jadi mati cukup deh segitu deh, jadi bebannya nggak banyak. Kalau ditambahin lagi umur bebannya banyak. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Jabir bin Samurah berkata, syaka ahlul Kufah, ngadu nih ahlul Kufah ya, penduduk Kufah, Sa'ad bin Abi Waqqas, mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu an, ila Umar radhiyallahu an, kepada Umar radhiyallahu an, berarti Umar ini sedang menjabat sebagai khalifah, Amirul Mukminin ya. Fa azalahu wa asta'mala alaih, maka Sayyidina Umar ini mempersiapkan untuk mengirim orang menyelidiki tentang perkara ini. Wa zakarul hadis, sampai dikatakan dalam hadis itu, ila anqal arsala ma'ahu Umar rijalan, diutus bersamanya itu Umar dan seseorang. Ada yang bilang katanya Umar datang sendiri sama sama pendampingnya gitu. Au rojulan, atau seseorang ilal Kufah, atau satu orang aja utusan datang ke Kufah ya, bisa alu anhu, untuk menanyakan perihal daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, tentang pengaduannya daripada orang yang mengadukan tentang keburukan Sa'ad bin Abi Waqqas selama dia menjabat sebagai gubernur di Kufah. Falamma yad'u masjidan, maka tidaklah manakala dia singgah di suatu masjid, illa kecuali sa'ala anhu, bertanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Oyusnaunu ma'rufan, dan
jawabannya itu selalu meninggikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, Sa'ad ini orangnya baik, Sa'ad ini orangnya ini gitu. Gubernur kita ini baik, gubernur kita ini maksudnya adil, baguslah. Orang-orang di masjid itu selalu berkata begitu. Hatta dakhala masjidan, sampai dia masuk ke dalam masjid, ya. Li Bani Abbas, li Bani Abbasin, di masjidnya apa namanya Bani Absin itu, faqama rajulan, maka berdirilah seseorang minhum, daripada orang yang berkumpul itu, yuqala lahu Usamah, yang dipanggil dia dipanggil dengan Usamah bin Qatadah. Yukanna, nama kunyahnya, nama sebutan biasa sehari-harinya adalah Aba Sa'dah. Faqal, Aba Sa'dah ini berkata, amma idza tasdatna fa in sa'ada. Dia itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak pernah masuk ke dalam pasukan kami. La yasiru li syariah, nggak pernah dia ada dalam pasukan tempur kami. Wala yaksimu bis sawiyah, dan dia nggak pernah mau berdiri untuk bertempur. Wala ya'dilu fi qadiyah, dan dia tidak pernah adil di dalam pembagian harta perang itu, atau pembagian di dalam tentang pengurusan gubernurnya itu, pembagian zakat, sedekah gitu, nggak pernah adil katanya. Itu ngadu nih orang nih. Qala Sa'ad, maka berkata Sa'ad, ya, ketika ditanya sama Sayyidina Umar, berkata Sa'ad, amma wallahu li'urwanu bisalasa, aku akan berdoa kepada Allah dengan 3 hal kepada orang yang telah memfitnah aku, yang mengatakan aku demikian, aku demikian, aku demikian. Allahumma in kana abduk hadza kadzaba, ya Allah, sungguhnya hambamu ini ya, pembohong. Koma riaan, dia berdiri di atas keriaan. Wasma'atun fa'atulu amarah, dan dia itu memperdengarkan suatu kesombongan. Wa atulu faqrah, dan fa'atulu amarah itu artinya wasama'atu fa'atlu amarah, dan dia itu panjangkan umurnya, maksudnya gitu. Jadi atas kesombongan artinya panjangkan umurnya. Jadi Sa'ad bin Waqqas ini berdoa, ya Allah, semoga dia didirikan dalam keadaan riya, sombong terus, ya, dan panjangkan umurnya. Wa atlu faqara, dan panjangkan juga kefakirannya, kemiskinannya. Wa aradahul lil fitan, dan timpakanlah kepada dia fitnah. Fakana ba'da dzalik, maka apa yang terjadi setelah itu, setelah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaqulu, berkata Syekh Maftun, asobatani dakwatu Sa'ad, doanya Sa'ad ini. Qala Abdul Malik, berkata Abdul Malik bin Umair Ar-Rawi yang meriwayatkannya, an Jabir, bahwasanya Jabir radhiyallahu an, ya, bin Samarah, fa ana ra'aitu ba'du qad saqata hijaba, aku melihat setelah doa itu sungguh saqata hijaba ala ainai, ala uyainai, ya, minal kibri. Uyainah ini dia hidup dalam kesombongan gitu, sombong, congkak. Wa innahu liyata'aradul li jawari fil tariq fayaqmazuhunna,
dan dia ini benar-benar umurnya panjang ya. Hijabahu ala uyainaihi minal kibar, umurnya panjang sampai itu alisnya itu menutupi matanya, bulu alisnya itu menutupi, saking tuanya gitu kan, saking tuanya nggak mati. Wa innahu liyata'arradu lil jawari, dan dia itu manakala sedang berjalan di atas tanahnya itu, fayak mazuhun, dia berdandan, maksudnya dia berdandan, lalu dia sering godain perempuan. Mana tuh? Dia dandan sehingga pada ngantuk, soalnya jadi ngantuk juga. Ya, ini doanya itu. Ini orang berani loh sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas itu adalah panglima perangnya Rasulullah SAW. Beliau itu sepupunya baginda Rasulullah SAW. Ketika zaman Umar itu dia diangkat menjadi panglima perang, ya, sehingga dikendalikan oleh Sayyidina Umar itu untuk membawahi orang-orang Kufah, artinya menjadi gubernur di Kufah. Lanjut setelah Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Utsman bin Affan jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Sayyidina Sa'ad bin Waqqas ini diutus ke Homs, ya, untuk bertempur. Habis ke Homs terus ke Irak, ya, untuk penundukan daripada bala tentara yang nyembah itu, yang filmnya ada yang 300 tuh, ada kan 300 tuh. Iya, itu ditundukan sama dia. Maghrib, jadi orang-orang Maghrib itu ditundukan sama dia. Terus akhirnya setelah itu diutus dia untuk menundukkan Eropa Timur. Dan sampai kuburnya iso. Panglima perang unggulan, bukan orang kaleng-kaleng ini, panglima perang unggulan, ya. Jadi ada orang berani fitnah beliau gitu. Sayyidina Umar manakala lagi berkumpul, itu orang pada takut. Sayyidina Umar sering ngomel gitu kan, ngomel gitu. Begitu datang saat tidak berkumpul, Sayyidina Umar diem. Dia apa aja? Ngomong aja gak berani gitu. Tanya, Sayyidina Sa'ad pergi lagi. Ya Umar, kamu tadi ketika datang saat lu aku terus kamu diem aja katanya. Saya takut salah ngomongnya. Soalnya kalau dia ngangkat doa, habis saya katanya. Tuh, dia nggak usah pakai pedang lagi, dia ngangkat doa, habislah saya katanya. Sayyidina Umar takut loh. Yang ditakutin oleh orang-orang, Sayyidina Umar takut masa ini orang berani. Ini orang berani, masya Allah. Akhirnya jadilah begitu, ya. Hidupnya panjang, tua, pikun, ya, pikun. Ya. Terus sampai akhirnya dia sering diri di tengah jalan itu, di pinggir jalan itu sambil dandan dia godain perempuan. Coba gimana itu? Udah pakai tongkat, cantik. Doainnya via sohima. Jadi akan dalam keluarnya saya Bukhari wal Muslim. Dikit lagi nih tanggungnya. Habis bab ini. Tahan ya. An Urwah bin Zabir, daripada Urwah bin Zabir, an Sa'id bin Ziyad radhiyallahu anhuma, hasamatuhu Ruwaya bintuhu wakila Wais, atau dipanggil biasa Wais, ila Marwan, kepada Marwan dia samtu, ya, mengadu kepada Marwan.
Marwan itu pamannya daripada Sayyidina Utsman bin Affan, diangkat menjadi nasihat ya Marwan bin Al-Hakim. Wada'tu annahu akhadha say'an min arruha, bahwa orang itu mengadu ada orang ya yaitu Sa'id bin Ziyad mengambil bahagian tanahnya. Faqala Sa'id, maka berkata Sa'id, ana kuntu akhadha min arruha say'an ba'dal ladzi sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana berani aku ngambil tanah setelah ada hadis, ada ungkapan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qol berkata, ma sami'ta min Rasulullah, sebagaimana aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qol ya berkata, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, berkata beliau, man khudha sibron, barang siapa yang mengambil sejengkal aja tanah, minal ard ya daripada tanah, zulman secara zolim, tawwiqatu ila sabai ardina, maka tawwiqah dia itu digantungin, dikalungkan, digandulin dengan 7 lapis bumi. Siapa yang ngejengkal sambil sejengkal aja tanah tetangga kita, diakui 7 lapis bumi digandulin nanti di akhirat. Panggil tuh fulan awet lo 7 lapis bumi. Nah, 1 kilo 10 kilo aja berat. Bawa ransel tentara berat ya, 7 lapis bumi. Kacau tuh, hati-hati jangan sampai tuh ya tanah-tanah yang itu ya itu kan dia digeser patok geser bisa gitu tuh. Ya Gul maka berkata ya yang mana? Kalau Marwan. Mana kalau Marwan? Qala Marwan. Oh iya, qala Marwan, berkata Marwan nih. Ya. La as'aluka bayinatan ba'da hadza, maka aku enggak lagi nanya-nanya ini itu kepadanya setelah mendengar hadis ini. Faqala Sa'id, maka berkata Sa'id, Allahumma in kanat kazibah, ya Allah sesungguhnya ini aku telah dia itu udah berdusta, mengadu yang bukan-bukan kepada orang lain. Fa'ama basaraha, maka butakanlah penglihatannya. Waqtulha fi arduha, maka matikanlah dia di tanahnya. Qala fama matat hatta zahaba basaruha, maka matilah dia sampai ya hilang penglihatannya. Wa bainama hiya tamsi fi arduha idza waqa'at fi hafratan famatat, maka manakala dia lagi jalan di tanahnya itu ya dengan dalam keadaan buta tentunya, terus dia kesandung masuk ke lubang mati. Jadi intinya saudara, jangan kita menjolimi orang. Sebab kalau orang itu terzolimi, dia angkat doa, nggak ada penghalang antara dia dan Allah. Nggak ada penghalang antara dia dan Allah. Kabul. Oh, nanti jolimi orang, kita ngatain orang gitu. Terus angkat doa, sungguh-sungguh lagi. Sungguh-sungguh. Sampai lulingan air mata ya. Padahal cuma digatain bengek doang. Ya Allah. Jangan bang, kalau gitu ya canda bang. Ya. Mudah-mudahan ya Allah berikanlah aku uang. Ya. Doanya baik-baik. Jadi ada kisah di negeri tercinta kita ini, Republik Indonesia Nusantara, yang lemah limpah rajina, makmur subur tanahnya ya, menanam batang jadi makanan ya, kolam susu semua ya. Ada orang kerja, dia akhirnya nggak digaji sama majikan, sama tuannya, selama 3 bulan 4 bulan. Kalau udah nggak tahan ya, dia keluar, bos
minta duit lah seadanya. Oh, saya benar-benar nggak ada duit katanya. Ntar deh mungkin kalau kamu bertahan bulan depan ya sudah udah 4 bulan bertahan deh, belum ini juga, belum apa namanya, belum di. Sementara bos enak-enak aja hidupnya, kok diskotik kayak ini, begitu gitu, poya-poya. Ya kan orang bisa ngeliat gitu kan, kehidupan lu begitu, tapi lu gaji karyawan nggak bisa. Akhirnya, ya udah deh bos, gini deh bos, saya udah deh, biarin deh tuh duit, makan deh katanya, makan. Tapi ingat bos katanya, bos akan mengalami keadaan seperti saya. Bos bangkrut sampai sebangkrut-bangkrutnya. Udah tinggal dia kerja lagi tempat lain. Begitu dia ada orang datang, teman kerja itu tempat itu, pernah lihat ini nggak? Oh, kamu udah bangkrut, habis itu. Tuh hati-hati. Doa orang yang terjolimi dikabul sama Allah. Jadi jangan sampai kita menjolimi orang, ya. Jangan. Tapi susah ya kalau kita kan kebanyakan bercanda ya. Bercanda tuh jolim nggak tuh? Orang yang bercandain. Yang bercandain. Tapi kita niatnya kan bercanda. Tapi ya mudah-mudahan Allah maafin gitu ya. Takutnya begitu. Jolim ya. Ya banyak juga sih kejadian-kejadian. Udah deh kan saya udah dikat. Ya,